111 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب إثما، الحادثة وقعت حدثت في قصة طعمة ابن أبيرق. وفي الآية السابقة قال تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه سوءا ذنبا يسوء به غيره أو يظلم نفسه فيعمل ذنبا قاصرا عليه. Kemudian diulangi, wa may yaksib itsman, dan siapa saja, man jazim jawazimu 18 wa hiya lam wa alam wa lamul amri wa du'ai wa la finnahi wa du'ai wa idghama wa man wa mahma wa man syartiyah tajzimu fi'laini. Wa man yaksib kasaba yaksibu. Wa man kasaba yaksibu. Ahlan. Kasaba yaksibu, berbuat, melakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha lin-naf', 'ala lid-darar. Laha ma kasabat lin-naf', 'alaiha 'ala lid-darar. Hakadha wa man yaksib itsman. Jadi kasaba yaksibu itu berarti itsman itu dia melakukan, sengaja melakukan. Wa may yaksib itsman ay dzamban. Jadi itsman itu apa mak? Tafsirnya dzamban. Dan siapa saja yang melakukan dosa, perbuatan dosa. Ini Allah menjelaskan dosa itu dia syariat itu, hukum itu sebenarnya berkemungkinan dua. Yang pertama jalbil masalih, yang kedua daf'id darar. Jalbil masalih artinya Allah itu tidak punya kepentingan. Ketika manusia yang membuat aturan, regulasi, sangat mungkin berpotensi punya kepentingan aturan-aturan itu. Tapi karena dia manusia itu punya kepentingan memang. Tapi kalau Allah, Allah tidak punya kepentingan. Maka ketika kita mengikut aturan Allah yang tidak memiliki, yang maha tidak berkepentingan, maka memang wajar Allah itu diikuti. Kenapa Nabi itu pede banget? Apa Nabi bilang? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi, ya, min walidihi wa waladihi wan nas. Kan pede banget. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Kenapa? Ya karena memang Nabi berhak dicintai. Dan Nabi punya otoritas. Diberikan Allah otoritas. Di satu sisi diberikan otoritas Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat atau kepada kita. Ana laha wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah tentunya kita nih kalau pintar pasti mencari orang yang bisa menyelamatkan kita, yang tidak sesat. Bupati sesat 5 tahun atau 10 tahun, atau nanti gubernur demikian juga, presiden sesat, bisa jadi mati di tengah jalan. Jadi kepentingan dengan mereka itu sesat. Tapi kepentingan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung itu, maka ketika kita bersandar dengan manusia, kalau pian mencintai manusia itu pasti dipastikan siapapun orangnya pasti pian akan kecewa. Kenapa kira-kira? Agar kita hanya mencintai Allah. Coba aja pian, siapapun yang pian cintai pasti mengecewakan.
hanya Allah yang tidak akan pernah mengecewakan. Ya, Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi hukum tadi daf'id darar wa jalbil masalih, maka orang yang melanggar aturan itu kira-kira untung kah rugi? Rugi. Nah, ini dikasih tahu. Allah menegaskan wa may yaksib itsman. Siapa yang melakukan dosa. Berarti mafhum mukhalafah kan syariat tadi, kepatuhan tadi terhadap itu konsekuensinya adalah jalbil masalih wa daf'id darar. Kalau dosa berarti sebaliknya. Jalbil darar wa daf'id masalih. Jadi kita tidak dapat keuntungan, malah dapat kerugian. Ya kan? Bermudarat, misalnya ini contoh minuman keras. Miras, ya kan? Misalnya itu. Maka dilarang tak? Segala psikotropika dan segala kullu muskirin haram. Ayatnya innamal khamru wal maisir, ada 3 gradually, jadi ada 3 urutan pengharaman minuman keras dan hal-hal zat-zat yang melakukan. Pertama apa? Innamal khamru wal maisir la wa ithmuhuma akbaru min nafihima yas'alunaka 'anil khamri. Ya, Qur'annya itu digunakan untuk seperti ini. Ya, istidhar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar. Ithmuhuma berarti apa? Dzambuhuma akbaru min naf'ihima. Itu awwalu ayat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa. Yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Dalam hadis, kullu muskirin haram. Ya, setiap memukan haram. Nah. Apa penuntutnya? Lalu ada qiyas, analogi terhadap zat-zat yang memabukkan. Yang itu tidak cover, tidak terbaktub secara sharih dalam Al-Quran, maka istinbat hukumnya menggunakan ya analogi oplosan, baygon, kalau diminum komik, ya, macam-macam, bahkan yang paling pembalut, ya. Jadi tahi sapi, tahi kambing, saya pernah ikut gitu. Ustaz pernah ikut terkait dengan dari Kapolda waktu itu, Polda Kalsel. Jadi orang mabuk tuh macam-macam kan. Yang terbaru tuh katanya teh kambing itu difermentasi bisa memabukkan juga. Sama pembalut wanita. Ya apa itu digoreng kah, direbus kah? Sama banyu tapai. Kalau sedikit kan, tapi kalau banyak mabok maksudnya. Nah, kenapa? Karena pertama ada daruriyatul khams yang dilindungi, di antaranya akal. Segala bentuk pengerusakan akal hukumnya haram. Nah, mudarat apa tidak? Mudarat. Anda perhatikan orang-orang yang biasa tuh melakukan pembunuhan yang kemarin terjadi di Panajam, itu apa? Pengaruh mabuk, minuman keras. Sehingga membunuh satu keluarga, coba. Yang halus dibunuhnya. Tadi, maka kenapa dilarang? Ya tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mabuk, kan kalau mabuk tuh sudah kan di luar akal. Sarahnya pojak-jagaunya itu bang sudah. Ya, nah, jadi harus pian pahami segala bentuk maksiat itu. Wa may yaksib itsman fa innaha yaksibu fa innama yaksibu ala nafsi. Ala tulil apa tadi? Darar. Yaksibuhu, dia melakukan kemudaratan pada dirinya. Ya, jadi kalau kita bermaksiat berarti kita menzalimi diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri. Minum misalnya, itu yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Coba, makanya saya sering bilang, misalnya yang sholat gak ada satu, itu bukan urusan kan. Tapi ketika tidak, itu yang rugi siapa? Coba, pian buwirit kan buwirit, nggak ada urusan kan. Tapi yang untung siapa? Yang dapat pahala siapa? Nah, makanya sekarang tuh memang
untuk sekarang itu memang itu di masuk surga itu dipaksa. Padahal kan kayak begini nih, lapah kalau atur-atur tuh. Jangan lihatanmu tahalang kata bujur, kak buwirit ke kada, kak burik ke kada, kak. Kan enak, kami enak kuringan di rumah. Gak mikir sudah bangun atau belum. Jam berapa sembahyangan? Kada aturan misalnya. Sekolah anak jam berapa, kak? Nah, Allah sendiri itu telah mengajarkan kita keteraturan. Wal asri, waktu, betapa Allah itu. Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Apakah kita tidak boleh hiburan? Ada rawihu sa'atan sa'atan. Nah, jadi aturan-aturan itu ya mirip lah Allah tuh mengatur, pondok mengatur, itu mirip coba untuk siapa? Untuk kebaikan. Nah, sebaliknya waman yaksib misalan khairan fa innahu yaksibuhu li nafsihi. Ya, laha ma kasabat. Dia melakukan kebaikan untuk siapa? Laha. Linnaf'i alaih. La alaih. Alaiha. Kalau dosa alaiha. Maktasabat. Perhatikan. Kasabat iktasabat. Nafa' khair laha makasabat. Alaiha pakai iktasabat. Apa bedanya? Jadi untuk kebaikan itu kan secara umum apa namanya? Kasratul mabani tadullu ala kasratil ma'ani. Mana yang lebih banyak? Kasaba apa iktasaba? Kasaba. Kata ulama, untuk kebaikan itu murah, kasaba. Yang murah. Ada murah. Kadang maksiat itu mahal. Ya kan? Coba aja itu maksiat, merencanakan maksiat ini nonton, keluar duit. Yang kedua keluar duit ya, kita malas. Laha maktasabat wa alaiha. Jadi perlu proses. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Fa innama yaksibuhu ala nafsi lianna wabalahu alaiha. Konsekuensi alaiha. Alaiha. Ala liddarar tadi. Ala nafsi. Tidak ada orang lain yang rugi. Dia rugi sendiri. Wala yadurru ghairahu. Dan dia tidak mencelakakan orang lain. Itu bahaya nafsi. Kan kemarin ada wa may ya'mal su'an yata'adda ila ghairi aw yadhlim nafsahu yaqsir ala nafsi. Wa ma inna yaksubu ala nafsi. Nah, jadi pian sekarang berpikirlah. Ketika maksiat itu yang rugi siapa? Bahkan lebih jauh dari itu, ya. Lebih jauh, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin. Misalnya, kalau pengen anak, tidak ada, pasti di sini semua pengen jadi anak yang soleh, meskipun bapaknya tidak soleh. Bapak pengen kan ada yang bapaknya soleh, nggak ada. Namanya soleh nggak ada. Pasti pengen anak tuh comel, soleh, rajin, penurut, gitu, ya, rajin menabung, gitu. Caranya gimana? Birru aba'akum. Ya birrakum. Berbuat bakti kepada orang tua. Anak pun itu hukum karma. Anak pun. Sebaliknya apa mafhum mukhalafahnya? Durhaka kepada orang tua. Silakan. Tapi anak Anda akan 2, 3, 4 kali 5, 6 durhaka. Pilihan. Kita kan pengen tuh punya suami yang solehah, istri yang soleh, ya tak? Gimana caranya? Ya sudah, salehkan diri Anda. Bahkan di surah Al-Kahfi yang dibaca setiap Jumat dikatakan wa kana abuhuma jidaran. Apa itu sebelumnya? Jidaran yuridu ayyan qatta fa aqama. Wa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhu tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan jaddu jaddihim. Saya kemarin dengan guru Karim ya, sama bertanya di antaranya, coba perhatikan, umumnya ulama Banjar tuh umumnya itu keturunan Datuk Kalangkeng, umumnya dari Syajarah Arsyadiyah, umumnya. Perhatikan aja.
Kenapa? Karena katanya beliau minta doa setiap Lailatul Qadar berdoa, mudahan anak saya, anak keturunan saya jadi alim ulama ya, sugih alim sugih ulama. Terakhir 7 turunan minta. Kan tidak salah kan? Nah, perhatikan turun-turunannya. Nah, nanti itu Kalampaya, ada dari Taniran, ada dari Dipagatan, ada di Berau, ada di Marabahan, ada di mana Pekanbaru, Tembilahan segala itu, Indragiri Hilir sana. Nah, terkait dengan guru, memang saya pernah mendengar guru ini nggak tahu, beliau kurang respon kalau ditanya curiat itu. Ada teman ustadz peneliti ketika bertanya guru, ya tidak terlalu menjawab. Saya hanya tahu guru ini, guru Bakhir itu Abbasini Ahmad Mugni, ya dah, dikenal dengan ayah negara. Saya tanya di mana beliau belajar? Di Salatiyah, Mekah, 7 tahun berapa tahun. Sama siapa belajarnya nih? Ya beliau ini sejaman kayaknya dengan Wali Khatum di Tabu Darat. Wali Khatum ini Tabu Darat tuh dekat dengan Patih, tahu Patih ya? Patih sekarang di Mesir. Oh, Patih. Punya pesantren di Tabu Darat sini. Kemudian ayah negara ini berguru dengan Datu Ismail. Di atasnya lagi Datu Ismail ini negara. Ya, Datu Ismail kalau tidak keliru tadi, kemudian ada satu lagi di atasnya. Tahir, Syekh Tahir, Muhammad Tahir. Nah, Muhammad Tahir ini mereka berguru-guru di antara murid-murid beliau itu adalah Syekh Mahfuz, Amin, Mangki. Kemudian menurut yang saya baca di antaranya Kiai Abdul Rashid. Kiai Abdul Rashid ini pendiri Rasyidiyah Khalidiyah. Jadi negara itu dulu, negara itu adalah pusat tradisi keislaman sebelum Martapura ada. Di negara itu ada istilah langgar berangkap, ya kayak pesantren itu. Terakhir, nah itu harusnya genealogi itu, maksudnya itu harus kita lacak. Dan mereka nih apa? Saya pernah menulis terkait dengan hubungan antara Banjar dan Al-Azhar. Adakah hubungan itu? Waktu Ustadz diminta mengisi materi narasumber di tempat MUI Kandangan, Guru Kapu, Allah yarhamu ketika itu beliau. Masya Allah Guru Kapu. Padahal beliau tuh beliau guru Ustadz waktu di Martapura. Ketika Ustadz menyampaikan materi, pede Ustadz menyampaikan materi tentang Taniran, ya, padahal beliau keturunan Taniran. Saya lo orang luar gitu. Dan beliau duduk memperhatikan. Kayak ada main HP. Ketua MUI beliau, alim bujuran. Saya murid duduk dan memperhatikan sebenarnya, duduk di depan. Setelah itu beliau meninggal dunia tidak lama setelah itu. Al-Fatihah. Ya karena Abu Dua ya karena Jadi cerita singkatnya bahwasanya ketika ada pertanyaan, jadi kan pertanyaan itu adakah hubungan Banjar dengan Azhar? Itu pertanyaan besarnya. Maka dicari jawabannya, ditelitilah. Bukan hanya penelitian sederhana sih. Berdasarkan literasi yang ada, referensi yang ada, maka disebutkan dalam manaqib Syekh Muhammad Hasan Al-Banjari, dalam jaringan ulama Nusantara, Az-Zumadi Azra, bahwasanya 4 sekawan nih, ini orang produktif semua nih. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, saya harus salikin bukunya. Kemudian ada, berarti kita pelajari kan? Nama Habib Musafa apa gitu? Apa gitu? Oh, iya. Kemudian Bugis, satunya Al-Misri Jakarta, 4 orang ini. Mereka berbaiat untuk tidak pulang ke Jawa, ke Indonesia, ke Banjar, kecuali ke Mesir. Ini sudah 13 tahun nih kalau tidak keliru. Mekah, Madinah. Terakhir beliau di Madinah. Syekh Muhammad Arsad ini di Madinah di tempat siapa? Di Madinah. Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Beliau ini asalnya menekuni fikih. Terakhirnya di Madinah bersama Syekh Al-Saman Al-Madani.
Di antara guru beliau kalau kira Abdullah Al-Misri, nah, beliau ini melalui menyampaikan keinginan. Mereka ini berbayar 4 orang tidak akan pulang sebelum ke Mesir dulu belajar. Kurang rupanya ilmu. Maka waktu itu pusat keilmuan itu salah satunya waktu itu Mekah Madinah di zaman itu loh ya. Nah, maka beliau tuh setelah minta pendapat, perhatikan, minta pendapat guru. Kadang nang sorangan pak. Apa jadi guru kemarin? Lupa Ustaz. Biar ngomong apa dengan guru kemarin? Nantilah habis. Ujar guru Sidin Mesir, kedusah, boleh aja sudah, cukup aja. Oke. Yang dipastikan, insya Allah berempat nih pengen ke Mesir. Itu tingkat kepastiannya tinggi, ya tak? Karena memang ada. Tetapi ada perbedaan pendapat. Ujar guru saya ini, dari guru saya ini, Syekh Muhammad Al-Sani ke Mesir. Pendapatnya. Syekh Az-Zumadi Azra mengatakan ke Mesir. Ada yang ke Mesir, maksudnya tabarukan, ada yang beberapa lama di Mesir. Dan buku Syekh Muhammad Hasan Banjar itu dicetak di Mesir, Al-Halabi. Ya, terserah dua pendapatnya apa tidak. Yang jelas, tetapi yang valid bahwa Ustaz tanya dengan Ustaz Daudi, nama beliau Ustaz Daudi ini Abu Daudi, nama abah beliau yang ngarang Sungkul itu, yang banyak mengarang tentang ini, yang menyimpan pusaka Kalangpayan, Ustaz Daudi ini. Beliau guru Ustaz waktu di APK, alumni Darun Nasyiin lama. Ustaz konfirmasi, benarkah ini ada 4 orang setidaknya guru Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tapi yang dari Mesir? Ada 4 orang. Kalau 4, 3. Dikonfirmasi di beberapa literatur ada nih. Dan di buku Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari tulisan, misalnya Raihan nih, dia nulisan, menurut guru saya Nasruddin atau Udin atau Adul. Nah, itu ada di buku Raihan, berarti Raihan mengakui gurunya ini saya. Dan itu ada. Nah, 4 orang Mesir itu ada dalam musannafat karangan Syekh Al-Banjari. Berarti kan benar tuh. Pertanyaan selanjutnya, berarti Syekh Muhammad Arsad ini terserah beliau ke Mesir atau tidak, tapi keinginan ke Mesir ada, ya nggak kira-kira? Nah, kemudian guru-guru dari Mesir ada apa tidak? Ada. Terbukti dengan literatur yang ada, kitab karang beliau. Tetapi di manakib di Banjar itu tidak dijelaskan siapa nih berempat. Maka Ustaz lanjutkan, ternyata yang berempat ini 2 diantaranya adalah Syekh Azhar. Syekh Azhar, di antara Abdullah Syarqawi, pokoknya Syekh Azhar. Dan ternyata Syekh Azhar ini bukan hanya ahli dalam bidang agama, ada ahli tasyrih, anatomi tubuh dan sebagainya. Nah, sudah kan? Sudah nih bahwasanya. Jadi kalau ada orang Banjar anak ke Mesir itu bukan bid'ah. Artinya sudah didahului oleh padatuan orang Banjar. Nah, Syekh Arsad balik, gitu, ada murid-murid beliau, diantaranya keturunan beliau Taniran. Taniran ini nanti membangun negara. Nah, negara tadi ada Ahmad Tahir di situ. Nah, murid-muridnya itu diantaranya adalah ya Mahfuz Amin. Mahfuz Amin ini abah pengasuh. Ini pendiri pondok pesantren Ibnul Amin Pamaki. Ini hasil negara nih. Kemudian di antara muridnya lagi namanya Syekh Muhammad Abdul Rashid. Dan ini kayaknya Ustaz Ridwan, ya. Abahnya itu Nabahan Rashid, Kiai Nabahan Rashid, dia Abdul Rashid. Nah, inilah Kiai Abdul Rashid. Inilah orang pertama atau kita sebut awail sekitar 1920-an kalau tidak keliru, atau sebelum kemerdekaan kalau tidak salah, yang belajar ke Mesir. Abdul Rashid, pimpinan pondok pesantren, pendiri salah satu ya, Rasyidiyah Khalidiyah. Jadi Ibnul Amin, Muhibbin itu punya keterkaitan dengan negara. Nah, kalau kita tarik-tarik lagi, Syekh Arsad Al-Banjari berarti punya keterkaitan dengan Mesir juga enggak? Sanad keilmuannya. Anda kalau nanti Anda teliti, baca, ambil kurikulum Muhibbin, ambil kurikulum Darussalam, pondok-pondok besar, kurikulum Alfa, lihat kitabnya itu dari mana? Amalannya aja nih.
Jadi janganlah kalau misalnya ada misalnya Mesir kok ada jelas, misalnya ada kerja, ya itu di mana-mana seperti itu. Tapi jangan pernah menghina Mesirnya loh ya. Karena Mesir tuh Masya Allah, jangan lihat di atasnya. Mesir tuh yang kita baca harian nih, amalan orang Banjar tuh, burdah. Di mana aku burdah? Taulah kita membuang hikam yang dibaca Ibnu Athaillah dari pikir-pikirnya. Ada Bajuri, coba Dardir, Mi'raj kan dibaca Dardir. Nah, jadi sebenarnya saya berharap jangan, dan ingat ya, Mesir itu tanggung jawab besar. Jangan sampai Anda mempermalukan Mesir. Makanya kan kita yang disiapkan di sini. Ya gampang. Nah, jadi nanti diteliti saja dan sana begini. Dan saya dulu pernah mengaji di sekumpul itu, dan guru sekumpul judul kitabnya Wujudun Nabi fi Kulli Makan, tentang Nur Muhammad, fotokopi. Itu saya ke Mesir, ternyata buku itu dicetak di Mesir, ditulis di Mesir. Ada perpustakaan yang khusus menjual buku-buku tentang akhlak, tentang tasawuf, Darul Jawami Al-Kalim di Masjid Saleh Al-Ja'fari, daerah itu. Di situ buku-buku khusus tasawuf. Tapi Mesirnya kayak buku-buku nang kiri banyak juga, yang liberal ya di Mesir juga, tokoh-tokohnya. Ya. Dan itulah kekayaan. Jadi kita kalau terbiasa berbeda kan biasa aja. Perdebatan, makanya saya minta nih mulai sekarang yang baru-baru mulai menulis, belajar menulis. Saya lihat tuh banyak tuh pelanggaran di Putri, diare. Nah, terus kenapa nggak diganti diare hari ini aku mencintai Nabi, apa pengalaman tentang Nabi, kan positif. Makanya nanti mudah-mudahan momen bulan Rabiul Awal ini ada lomba nulis apa, kah mengarang puisi, kah pantun, kah apa. Nanti kita bukukan. Itu belajar Sidogiri itu, betapian aja, tapi keren Masya Allah. Ya bukan masalah kerennya, memang Islam itu keren. Kita aja yang kita tahu. Pian pikir Islam tuh di belakang lah, nah Islam tuh di depan. Eropa tuh bangkit karena Islam, ya kan? Itu fakta. Cuma kan kita tidak mengkaji fakta itu. Kita bisa membanggakan negara-negara, ketika ditanya Syekh Sya'rawi ditanya, kenapa kita ini tertinggal dari barat? Kata Syekh Sya'rawi, tertinggal di bagian mana? Apakah misalnya budaya permisif? Tahu kepengen budaya permisif? Permisif itu bebas, ya tak? Di luar negeri itu kan bebas. Apakah itu suatu keperadaban? Apakah itu suatu kehebatan? Ya, bebas berpakaian, bebas bercium, di mana aja. Apakah itu disebut sebagai kemajuan? Enggak. Maka Dr. Syekh An-Nadwi mengarang sebuah buku judulnya Bimada in khasara al-gharbiyuna bin hitatil muslimin. Apa kerugian orang barat terhadap kemunduran umat Islam? Jadi peradaban itu saling membantu. Nah, kita orang Islam nih harus membantu membangun peradaban dengan peradaban Islam itu sendiri. Nah, jadi yang kita lakukan di sini jangan dianggap kaleng-kaleng. Ini untuk membangun peradaban. Saya kemarin ketemu bupati, saya sampaikan pesantren itu punya 3 fungsi. 1, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Ini harus dilaksanakan. Coba aja. Jadi kita haruslah. Jadi jangan pikir apa pembangunan kerupat usaha pembangunan. Enggak, saya mengatakan pernah saya ceramah mungkin beberapa tahun saya bilang pesantren itu punya andil besar dalam pembangunan plus santri. Di mana dia? Ikutnya di mana? Doa dia. Subhanallah umurul muslimin, syarafallahu syarul mu'min, Allahumma aslih wulata umurina wafiqhum. Makanya kata sesama saya mengatakan ini, andai ulama saya bahwa andai saya punya doa, saya punya kalau jin itu apa? Aladin. Saya ini punya Aladin. Satu doa saya dikabulkan. Maka ulama ini as-sayyartuhu, maka doa itu untuk siapa? Untuk pemimpin. Karena pemimpinnya lebih baik, semua baik. Kita harus ikut.
Jadi jangan kalian pikir santri bersarungan jika ikut peran dalam bangunan. Perannya besar. Sangat mungkin doa-doa mereka itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin Allah melihat mereka lalu kemaksiatan itu sangat mungkin. Ya kan? Berzikir, beristighfar, sujud, ruk'a, ya kan? Laula anak kecil yang menyusui. Kemudian orang tua yang ruk'a, yang salat. Maka andai itu tidak ada, sangat mungkin Allah dulu lantakan. Tapi masih ada. Oh, mungkin. Mudah-mudahan makanya apa yang muncul. Posisi kita ini luar biasa. Jangan kecilkan diri Anda di satu sisi ya. Tapi jangan kecilkan, jangan membesarkan diri juga. Bahwasanya kita ini harus jadi anfa'uhum linnas. Di satu sisi kita harus zero. Karena apa? Karena toh kita melakukan anfa'uhum linnas, itu siapa yang ngasih? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru. Saya mau sembahyang, mau salat sebentar aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina